kekuatan daripada Tuhan untuk bisa menjalani hari demi hari dengan baik. Dan saya yakin kita semua yang berada di tempat ini sudah haus dan rindu tentunya untuk bisa beribadah bersama-sama hari ini. 1 Tesalonika 5 ayat 16-18 berkata, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Amin. Mari jemaat, siapkan hati dan pikiranmu sebelum bersama kita masuk hadirat Tuhan dengan mengambil waktu saat teduh. Kami bersyukur Bapa, karena Engkau adalah Tuhan di hidup kami. Engkau adalah permata hati kami. Bersyukur kasih-Mu telah mengubahkan setiap hidup kami. Dan saat ini kami datang Tuhan, ini diri kami Tuhan. Kami mau datang menyembah nama-Mu. Mari jemaat siapkan hatimu, bersama kita mau datang dengan segenap hati. Kita mau sembah Yesus permata hati kita. Betul permata di hati kami Tuhan, karena Kau begitu berharga dalam setiap hidup kami. Bersama dengan sungguh-sungguh, dengan segenap hati kita angkat pujian ini. Dengan segenap hati dan jiwaku, ku datang padamu dalam kerinduan. Kasih-Mu yang sanggup dan menguatkanku dalam pengharapan. Yesus, Engkaulah permata hatiku. Dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku. Bersama kita katakan, Yesus Engkaulah, Yesus Engkaulah permata hatiku. Benar Tuhan, dunia tak dapat menggantikan-Mu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagi-Mu. Mari sembah Tuhan kita. Bersyukur Tuhan buat kebaikan-Mu dalam hidup kami. Engkau begitu berharga di dalam hidup kami, lebih dari permata ya Tuhan. Terima kasih buat penyertaan-Mu. Terima kasih Tuhan buat kebaikan-Mu. Mari bersama dengan lebih lagi sungguh-sungguh kita katakan, Yesus Engkaulah permata hati
kasih kami Tuhan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat mengganti, tak ada yang bisa menggantikanmu Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, jadikan kami indah, jadikanku indah dan semakin indah. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah. Suara jemaat saja dengan lembut katakan, Yesus Engkaulah permata hatiku. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. hanya Engkau satu-satunya Tuhan. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, Jadikan kami indah, jadikanku indah dan semakin lebih lembut lagi katakan. Yesus Engkaulah permata hatiku, dunia tak dapat menggantikanmu. Kemuliaan-Mu tercurah bagiku, menjadikanku indah dan semakin indah bagimu. Jadikanku indah, jadikanku indah dan semakin indah bagimu. Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang begitu indah. Tak ada yang bisa menandingi keindahan-Mu Tuhan dalam hidup kami. Kami sungguh bersyukur, kami sungguh berterima kasih Tuhan, bahkan terhormat bisa punya Tuhan sebagai Raja atas hidup kami. Terima kasih Tuhan buat setiap penyertaan-Mu dalam setiap musim, baik, sedih, susah, senang. Kami selalu bersyukur Tuhan karena selalu ada Tuhan di dalam hidup kami. Tuhan, saat ini dengan segala kerendahan hati kami mau datang Tuhan, datang beribadah ke hadapan-Mu. Kami mau masuk lebih dalam lagi ke hadirat-Mu Tuhan. Tolong layakan setiap kami, perkenankan setiap kami untuk kami bisa menaikkan pujian penyembahan kami dari lubuk hati kami yang paling dalam. Saat ini Tuhan, kami rindu Tuhan untuk bisa beribadah, untuk bisa meninggikan-Mu di tempat ini bersama-sama dengan jemaat seiman di tempat ini. Kami undang Roh Kudus untuk boleh hadir di dalam ibadah kami, mengurapi jalani ibadah dari awal sampai dengan akhirnya. Terlebih Tuhan, kami juga berdoa untuk setiap penguraian firman Tuhan yang akan disampaikan, biar itu boleh menjadi rema dalam hidup setiap kami. Dan kami juga mau berdoa Tuhan buat jemaat kami yang saat ini mungkin tidak hadir, mereka yang berhalangan, mereka yang sedang sakit, kiranya Tuhan boleh sembuhkan. Mereka yang sedang lemah iman, kiranya Tuhan yang boleh menguatkan Tuhan. Mereka mungkin yang sedang malas juga mereka bisa ditibakan kembali minggu depan bersama-sama dengan kami di tempat ini. Kami saat ini Tuhan, anak-anak-Mu sudah siap untuk bisa memuji dan meninggikan nama-Mu di tempat ini. Bersama-sama jemaat kami sudah siap untuk memuji dan menyembah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Jemaat, berapa banyak di sini yang sudah mengalami kebaikan Tuhan? Boleh angkat tangannya? Semua angkat tangan ya, nggak ada yang angkat tangan, nggak ada yang nggak angkat tangan ya. Berarti kita di sini satu suara mengimani bahwa Tuhan kita itu baik, bahkan teramat baik di dalam hidup kita. Amin. Mari bersama kita mau sembah Dia, kita katakan Tuhan teramat baik. Mari bersama berikan pujian-Mu yang terbaik bagi Tuhan kita saat ini. Di hadapan kemegahan-Mu ku datang
Yang bilang Tuhan baik kasih jempolnya. Baik, teramat. Saya belum melihat sebuah jempol terangkat. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat di hadapan kemegahanmu ku datang menyembahmu, membawa hatiku, membawa hidupku. Ku teringat kasih setiamu di dalam setiap langkahku. Sungguh engkau baik. Angkat jempolnya semua. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau baik, teramat baik. Engkau begitu baik Tuhan. Engkau baik, teramat baik. Mari naikkan ucapan syukurmu. Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Sekali lagi. Ku naikkan ucapan syukurku padamu Yesus Tuhan. Engkau baik. Boleh dong jempolnya sekali lagi buat Tuhan kita. Engkau baik, teramat baik. Katakan Yesus baik. Yesus baik, teramat baik. Yesus baik. Lebih lagi katakan Yesus baik, teramat baik. 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 Beri kemuliaan buat Tuhan kita yang begitu baik, yang begitu luar biasa di dalam hidup setiap kita. Mari jemaat, lebih dahsyat lagi kita mau menyembah Yesus sang sumber kekuatan kita. Mari kita katakan, Kaulah kuatku. Dengan iman kita mau bersama katakan. Meskipun musuh di depanku, rintangan menghadang langkahku, ku tahu sungguh Engkau bersamaku. Beribu rebah di kiriku, berlaksa di sisi kananku, ku tahu janjimu Engkau bersamaku. Ini janji Tuhan kepada kita semua jemaat. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah sumber kemenanganku.
goyah. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhanku. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Hanya Tuhan sumber kemenangan kita, jemaat. Dan kita tidak perlu khawatir, sebab Tuhan yang akan berada terus di depan kita menjalani hari demi hari. Takkan pernah goyah keyakinanku pada dirimu, Yesus Tuhan. Tiada yang seperti dirimu. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenangan. Kaulah kuatku, kebanggaanku, gunung batu dan keselamatanku. Kuat tanganmu, perlindunganku. Kaulah Allah, sumber kemenanganku. Sumber kemenanganku. Kaulah kuatku. Haleluya, beri tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Jemaat tetap bangkit berdiri. Bersama kita akan mengaku iman percaya kita melalui pengakuan iman rasuli yang berbunyi, aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita. Ini kan Roh Kudus, mari. Ia melihat pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan. Pada naik ke surga di kesemaan Allah Bapa, dan dari sana ia akan datang untuk menghakimi yang hidup dan Roh Kudus, pengampunan dosa, kebangkitan dan jemaat dipersilakan duduk. Jemaat mengucap syukur kepada Tuhan di saat situasi yang sulit tentu tidak mudah ya. Tapi di pujian selanjutnya ini dikatakan bahwa ada mujizat dalam bersyukur. Dengan iman yang teguh kepada Tuhan, pasti Tuhan akan memberi kemenangan bagi kita untuk melewati situasi-situasi yang sulit dalam hidup ini. Amin. Mari dengan iman yang penuh kita mau nyanyikan pujian berikut. Telinganya tak
baik dalam hidup kami. Tuntun kami selalu Tuhan untuk bisa melewati hari demi hari, dan kami percaya ketika kami bersyukur kepada Tuhan, di situ ada mujizat yang terjadi di setiap hidup kita. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu, ku menang. Ada mujizat dalam bersyukur, Engkau tempat perlindunganku Tuhan. Imanku tetap teguh dalam-Mu. Ku menang bersamamu. Kepada hambanya saya persilakan. Mari saudara-saudara kita berdoa. Tuhan, pagi hari ini kami datang kepadamu, kami beribadah, kami menaikkan pujian, kami membawa syukur kami ke hadapan Tuhan. Tapi juga Tuhan, kami ingin mengizinkan Engkau menilik kedalaman hati kami. Benarkah Engkaulah yang menjadi harta yang paling berharga dalam hati kami, di dalam kehidupan kami, atau banyak hal lain yang menarik kami, yang menggoda kami, yang membuat kami tidak lagi menganggap Tuhanlah yang paling berharga. Tuhan, Engkau yang menilik hati kami pribadi lepas pribadi. Kalau Engkau jumpai ketika hati kami serong, ketika hati kami tidak terpaut kepada Tuhan, kami mohon kepada Tuhan, bawa kami kembali Tuhan. Tarik kami kembali mendekat kepada Tuhan, supaya sungguh-sungguh Engkaulah menjadi milik kami yang paling berharga, dan kami menjadi milik-Mu. Mari Tuhan, Engkau sekali lagi memperbarui hati kami melalui firman-Mu yang kami sama-sama belajar pagi hari ini. Engkau yang menolong kami, Roh-Mu yang kudus melayakkan, menyuci kuduskan kami semua, baik hamba-hamba-Mu yang mendengarkan maupun hamba-Mu yang menyampaikan firman-Mu. Kami semua dipimpin oleh kuasa Roh Kudus-Mu. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Ya, shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, sudah lama saya tidak datang kemari. Saya bersyukur boleh berjumpa dengan saudara-saudara semua. Nah, saudara, saya mau bertanya nih ya. Saya mau mengawali khotbah saya pagi hari ini dengan bertanya, apa harta yang paling berharga dalam hidup saudara, gitu ya. Atau saya udah pernah nanya ini ya. Di tempat ini saya lupa juga. Saya sering khotbah dan menanyakan hal ini, apa harta yang paling berharga dalam hidup saudara, gitu ya. Ada lagu ya yang mengatakan harta yang paling berharga adalah keluarga. Tadi ada juga yang jawab ya, keluarga harta yang paling berharga, gitu ya. Ada harta yang berupa benda ya, yang ada wujudnya kita bisa pegang, tapi juga ada harta tak benda yang enggak ada wujudnya ya. Ya, itu juga kekayaan, sesuatu yang kita miliki, yang kita anggap itu hal yang berharga gitu. Dan Bapak Ibu Saudara, saya mau cerita, saya jadi ingat ya ngomong tentang harta begitu ya. Kita kan tiap tahun itu melaporkan pajak ya. Nah, di situ ditanyakan, ini saudara punya harta apa aja ya? Melaporkan pajak penghasilan, kemudian dari penghasilan itu kita laporkan gitu ya. Atau ada harta benda, misalnya tabungan, surat-surat berharga. Nah, ada enggak gitu ya? Dulu sebelum saya memutuskan jadi hamba Tuhan full timer gitu ya, saya pernah bekerja kantoran gitu Bapak Ibu Saudara.
Saya seorang staf IT dulu di satu perusahaan. Jadi tiap tahun itu saya selama 6 tahun itu waktu itu bekerja, setiap tahun saya melaporkan ya penghasilan saya, kemudian ada harta apa aja, oh iya ada tabungan sekian dilaporkan gitu ya. Nah begitu nggak bekerja lagi gitu ya, begitu saya memutuskan saya mau kuliah teologi, saya masuk ke seminari, ya penghasilan nol gitu ya. Saya laporan saya tulis nggak ada penghasilan karena memang tidak ada penghasilan gitu ya. Saya kalaupun itu ada uang saku dari gereja itu bukan suatu penghasilan gitu ya. Jadi saya melaporkannya nol karena memang saya tidak ada bukti pemotongan juga gitu ya. Jadi nol gitu ya. Kemudian apa sih yang menjadi harta saya gitu ya? Nilainya berapa? Tabungan atau surat berharga atau apapun betul-betul gak ada saudara gitu ya. Betul-betul nol gitu ya. Betul-betul ketika saya memutuskan itu motor saya jual begitu ya. Karena saya pikir siapa nanti gitu, saya pindah dari Surabaya ke Malang, di Surabaya ada sih saudara tapi keluarga saya ada di Bali gitu ya, sudah pindah juga. Jadi siapa, ya udahlah motor saya jual begitu ya. Saya masuk ke saat waktu itu Seminari Alkitab Asia Tenggara, saya punya tabungan sedikit, 1 semester udah habis gitu ya. Jadi benar-benar ketika saya jadi hamba Tuhan full time itu kayak beli bensin gitu ya. Dimulai dari nol ya Pak gitu ya, nggak ada gitu ya, saya nggak simpanan ataupun tabungan atau apa itu habis gitu ya. Dan benar-benar saya belajar gitu ya, selama saya kuliah saya bergantung kepada Tuhan dengan pemberian dari gereja yang jumlahnya tidak banyak begitu ya. Tapi bersyukur Tuhan itu cukupkan saudara-saudara gitu ya. Nah jadi benar-benar juga karena saya berpikir gitu ya, kadang saya pergi bepergian keluar kota, naik di bandara begitu ya, naik pesawat, bukan mau sombong nih ya, tapi maksudnya ketika ada kesempatan diberikan saya bepergian untuk pelayanan ya, bukan berpergian liburan gitu ya. Misal kayak kemarin ke Kalimantan, ke mana lagi saya sempat ke Palembang dan beberapa kota lainnya begitu ya. Ada kesempatan pelayanan. Nah, kadang saya itu kan kita datang gitu ya ke bandara, kemudian tunggu dulu gate-nya dibuka gitu ya. Nah, biasanya saya bawa tas kan, saya bawa tas itu kadang kalau saya mau ke toilet itu saya tinggalin Bapak Ibu Saudara karena saya pikir nggak ada barang yang berharga sih di dalam tas itu gitu ya. Jadi saya benar-benar saya tinggalin gitu ya, saya taruh aja ya di tempat yang saya langsung bisa lihat begitu. Kemudian saya pergi ke toilet gitu ya, tanpa saya merasa aduh nanti hilang bagaimana ya gitu ya. Saya pikir ya udahlah taruh aja gitu ya, siapa sih mau ambil gitu ya. Ada apa sih yang berharga di dalam tas saya? Nggak ada, saya pikir ya. Ada Alkitab gitu ya di dalam tas saya, ada Alkitab gitu ya. Puji Tuhan kalau ada yang ambil gitu ya, orang mau baca silakan gitu. Mungkin yang mencuri jadi bertobat gitu saudara. Jadi saya pikir nggak ada sesuatu yang berharga yang kemudian kalau nanti hilang atau dicuri orang kemudian saya bingung. Ada sih laptop gitu ya, saya bawa laptop tapi saya juga nggak merasa itu sesuatu yang akan dicuri ya. Benar-benar sebenarnya saya mau menggambarkan saya nggak punya sesuatu apa-apa gitu loh. Laptop itu juga pemberian begitu ya. Nah, saudara-saudara, apa yang paling berharga di dalam kehidupan saudara gitu ya? Ada seorang bapak gitu ya, waktu kami lagi jalan gitu, saya numpang mobilnya gitu, dia berkata gitu ya, dia menyatakan atau dia komentar tentang lagu hari ini gitu ya. Contoh, lagu hari ini itu mengatakan Engkaulah harta yang tak ternilai gitu ya. Maksudnya Tuhan itu harta yang tak ternilai gitu. Kenapa sih Allah kok disamakan dengan benda hal duniawi, harta gitu ya? Kenapa gitu? Dia nggak setuju gitu ya. Loh, kok Allah itu harta ya, kok sepertinya Allah itu sama dengan harta benda gitu ya. Kok sama dengan hal duniawi gitu. Oke, saya menangkap ya maksud Bapak itu tadi gitu ya. Tapi saya kira pemahamannya bukan seperti itu Bapak Ibu Saudara. Kalau Allah itu adalah harta yang paling berharga, bukankah bukan berarti Allah itu sama seperti harta benda gitu ya. Sama seperti mungkin kita punya gadget yang kita sangat sayang-sayang, wah ini iPhone
17 atau berapa gitu ya, belum ada ya gitu ya. Ini berharga sekali, saya belinya mahal sekali gitu ya. Saya jaga, saya lap, saya nggak boleh hilang atau saya nggak taruh sembarangan gitu ya. Apakah sama? Bukan ya. Kalau kita mengatakan Allah itu harta yang berharga, bukan berarti Allah itu sama dengan hal-hal duniawi atau harta benda itu loh. Tetapi ini berbicara tentang nilai, berbicara tentang makna. Tadi pujian pertama kita, Engkaulah permata hatiku gitu ya. Sesuatu yang permata itu sesuatu yang berharga, bukan berarti kita menganggap Allah itu benda, saudara-saudara gitu ya. Jadi ini berbicara tentang nilai, tentang makna, di mana kita ketika kita itu menganggap sesuatu atau seseorang sebagai hal atau pribadi yang sangat berharga, maka kita itu akan menganggap sesuatu atau orang lain itu nampak yang seorang atau sesuatu yang lain yang berharga itu tampak kurang berharga dibanding yang pertama ini loh, yang kita benar-benar hargai, yang benar-benar kita merasa ini sangat bernilai, begitu ya. Kita pasti punya sesuatu yang kita anggap ya, atau kita nilai, kita maknai itu paling berharga. Apakah itu keluarga, apakah itu sesuatu yang abstrak, atau apakah itu sesuatu yang berupa benda? Ya, maka pasti akan ada kita punya prioritas gitu ya. Kita punya menaruh hal-hal itu dalam skala tertentu. Ada yang kurang dan ada yang lebih tinggi begitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, hal itulah yang dicetuskan atau disampaikan oleh Nabi Habakuk di dalam kitabnya. Mari kita buka firman Tuhan, kita buka kitab Nabi Habakuk. Kitab Habakuk pasal yang ketiga, pasal yang terakhir. Yang terakhir dan ayatnya yang terakhir juga. Ya. Kita baca mulai ayat 17. Habakuk pasal 3 ayat yang ke-17 sampai yang ke-19. Kita nanti bisa menemukan bahwa Habakuk ini menjadikan Tuhan sebagai kekuatannya. Maka semua yang lain yang sepertinya itu berharga menjadi kurang terlalu berharga gitu ya. Karena dia menganggap Allah lah yang begitu berharga, sangat berharga. Mari kita baca Habakuk pasal 3 ayat 17 sampai 19. Silakan Bapak Ibu Saudara melihat, menyimak Alkitabnya, saya akan membacakan bagi kita semua. Sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah, hasil pohon zaitun mengecewakan. Sekalipun ladang-ladang tidak menghasilkan bahan makanan, kambing domba terhalau dari kurungan dan tidak ada lembu sapi dalam kandang. Ayat 18, namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan, beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Semakin jauh pembacaan firman Tuhan, yang berbahagia adalah kita yang bukan hanya membacanya, tetapi mengaplikasikannya, menuruti firman itu di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara, berkaitan dengan tema kita hari ini ya, kita mau melihat apa yang kita bisa pelajari di dalam bacaan ini. Apa sih alasannya kita mengucap syukur dalam setiap musim gitu ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya lebih lanjut, saya mau mengatakan terlebih dahulu ya. Saya mohon izin setelah saya menyampaikan khotbah hari ini, saya segera kembali ke GMI Immanuel karena ada acara begitu ya. Saya tahun lalu beberapa kali Bokso Anton undang begitu ya, antara pertengahan tahun kemarin sampai dengan pertengahan tahun ini gitu ya, pertengahan tahun 2022-2023. Jadwal saya cukup banyak karena pada waktu itu saya di sekolah minggu begitu ya. Jadi beberapa kali diundang, aduh mohon maaf nggak bisa begitu. Karena bertepatan dengan sekolah minggu ada waktu-waktu tertentu yang saya nggak boleh pergi gitu ya. Nah kemudian per bulan Juli kemarin saya tidak lagi di sekolah minggu gitu ya. Kemudian saya dipercayakan tugas di pemuda dan remaja di GMI Immanuel begitu. Jadi sekarang saya pindah komisi begitu ya. Jadi nah ini saya lebih bisa mengatur waktunya. Jadi oke lah begitu ya. Sebenarnya pun hari ini kemarin karena saya baru menata jadwal, saya masih agak kacau gitu ya.
Saya lupa kalau hari ini tuh ada acara di Pemuda gitu ya, acara ulang tahun. Sebenarnya mereka bilang, aduh Bokso Anton jangan keluar lah gitu ya. Tapi saya sudah mengiyakan dengan Bokso Anton, nanti susah lagi gitu ya. Pertama saya kemarin ditawari tanggal 17 September. Tanggal 17 September itu hari ulang tahun gereja ya, GMI Immanuel berulang tahun. Wah susah juga, nggak mungkin pergi. Tapi ternyata saya juga baru ngeh, oh iya hari ini saya juga di Pemuda, itu ulang tahunnya Komisi Pemuda gitu ya. Tapi oke lah gitu ya. Saya bilang ke teman-teman, teman-teman izinkan saya memenuhi undangan dari Bokso Anton. Terima kasih untuk kesempatannya ya. Jadi saya mohon izin, jadi setelah nanti khotbah saya akan langsung kembali gitu ya. Nah kita kembali ke bacaan kita Bapak Ibu Saudara. Apa yang kita bisa lihat di dalam ayat yang pertama kita baca tadi, ayat 17 gitu ya. Secara singkat saya mau mengatakan ayat ini berkata ada sesuatu yang hilang gitu ya. Ada kehilangan sesuatu yang dirasakan oleh Nabi Habakuk Bapak Ibu Saudara. Bapak Ibu Saudara, saat apa sih? Ketika apa kita itu biasanya paling bisa bersyukur? Ketika apa nih? Saat semua baik-baik ya, berkelimpahan, cukup ini, cukup itu, atau justru di saat kita itu sakit? Saat serba sulit, saat menderita, saat seperti tahun-tahun kemarin yang kita mengalami pandemi, kita nggak bisa kemana-mana. Saat yang seperti apa Bapak Ibu? Kita paling bisa bersyukur. Menurut Bapak Ibu Saudara, saat yang paling bagaimana tuh kita bisa bersyukur? Mungkin kita berpikir, wah kemarin banyak orang sakit, mungkin kita juga sakit gitu ya, waktu COVID merajalela kemarin gitu ya, atau mungkin kita ada di antara kita kehilangan, ya saya juga ada kehilangan begitu ya, sahabat-sahabat saya, orang-orang terkasih saya. Saat bagaimana Bapak Ibu Saudara? Apakah di saat-saat yang genting seperti itu kita paling bisa bersyukur? Mungkin kita di saat-saat itu kita bisa menyadari, iya ya gitu ya, oksigen yang saya hirup ini berharga sekali ternyata gitu ya. Atau kesehatan yang saya punya ini berharga sekali. Hari ini banyak orang meninggal gitu karena COVID. Maksudnya beberapa waktu yang lalu gitu ya. Mungkin di saat-saat seperti itu kita paling bisa bersyukur. Atau mungkin Bapak Ibu Saudara, ketika kita merasa wah hidup saya baik-baik saja gitu ya. Semuanya cukup, bahkan berkelimpahan, ada berkat, itu saat yang paling baik. Saya paling bisa bersyukur tuh saat itu. Nah yang mana gitu ya, yang mana yang Bapak Ibu Saudara merasakan saat itu yang paling saya bisa bersyukur? Saya pikir kedua-duanya bisa ya, kedua-duanya bisa. Puji Tuhan gitu ya, tapi kita mau belajar, kita mau melihat dari kondisi Nabi Habakuk yang kita bisa lihat di dalam ayat 17 ini. Singkatnya ya Bapak Ibu Saudara, kondisi yang digambarkan ini adalah kondisi masa apa sih? Musim apa sih yang sedang dialami Nabi Habakuk ini? Kira-kira musim apa nih? Kalau dikatakan sekalipun pohon ara tidak berbunga, pohon anggur tidak berbuah. Ya, musim apa? Musim apa? Tidak dengar. Oh, musim kemarau. Oke. Bapak Ibu Saudara, saya pikir ini justru musim panen gitu ya. Kenapa? Karena waktunya panen buah anggur, waktunya petik buah ara, waktunya petik buah zaitun gitu ya, tapi nggak ada. Waktunya mau potong domba atau gunting bulu domba, tapi nggak ada domba-dombanya gitu ya. Lembu sapi juga nggak ada. Jadi ini sebenarnya saya pikir ini adalah musim mereka panen gitu ya. Atau musim mereka itu harusnya mendapatkan hasil. Dari bertani, dari bercocok tanam, dari berkebun, dari beternak. Tapi nggak ada Bapak Ibu. Alias apa sih? Gagal panen. Paceklik ya. Karena mungkin musimnya mengalami anomali seperti saat ini kita mengalami El Nino ya. Kemarau yang berkepanjangan, panas yang berkepanjangan, puji Tuhan saya pikir tadi malam hujan ya. Ya benar nggak sih hujan? Atau di depan rumah saya aja? Soalnya memang kayak di depan rumah saya basah, tapi di tempat lain kok kering gitu. Berarti ada hujan ini ya. Nah, tapi ini kalau saya baca ini memang musim kemarau yang berkepanjangan ya, El Nino, angin kering yang bertiup gitu ya, nggak membawa uap air sehingga
di beberapa tempat panas sekali gitu ya. Bahkan Jakarta kita tahu polusinya begitu kenceng banget karena mungkin nggak ada angin yang bertiup cukup gitu ya untuk menerbangkan polusi-polusi yang ber berkecamuk di atas kota Jakarta gitu ya. Memang berkabut sekali ya kalau hari biasa lagi panas-panasnya itu saya lihat wah ini memang polusi berkabut banget gitu ya. Asapnya itu luar biasa gitu. Nah saya pikir saudara apa yang terjadi di tengah-tengah situasi Nabi Habakuk saat itu yang harusnya panen tapi nggak bisa panen gitu ya. Jadi saudara penghidupan atau perekonomian orang Israel itu kan pada masa itu ya mereka itu hidup dari bercocok tanam seperti itu ya, dari peternak, dari menggembalakan. Itu yang menggerakkan roda perekonomian mereka. Tapi dikatakan di dalam ayat 17 ini nggak ada pohon aranya nggak berbunga atau nggak bertunas, nggak ada bunganya. Ya mana mungkin dia nanti akan berbuah pohon aranya, enggak. Nggak ada buah zaitun, hasilnya mengecewakan. Mungkin ada 1-2 tapi jelek ya, kualitasnya nggak bisa dipanen dengan baik gitu. Jadi ini suatu kondisi yang kita bisa lihat nggak ada apa-apa untuk dimakan, nggak ada apa-apa, semua habis Bapak Ibu Saudara. Kalau kita mau lihat dari ayat 1 ini aja ya, dari ayat 17 ini aja, ada satu hal yang kita bisa lihat misalnya hasil pohon zaitun gitu ya. Nah saya mau bicara tentang buah zaitun atau pohon zaitun gitu ya. Dari satu hal ini aja kita bisa tahu betapa berharganya buah zaitun ini bagi orang Israel, Bapak Ibu Saudara. Benda ini begitu berharga. Ini satu komoditas yang manfaatnya, mereka manfaatkan buah zaitun itu secara luas gitu ya, tanaman ini gitu. Sebagai bahan makanan ya, mereka makan ya, buah zaitun itu sebagai bahan makanan, terutama diambil apanya? Diambil minyaknya ya. Nah, kalau Bapak Ibu Saudara ada yang teman-teman ada yang pakai skincare gitu ya, itu ada kandungan minyak zaitun. Wah itu mungkin saya pikir sebotol itu belum tentu setetes gitu ya minyaknya. Itu minyak yang berharga sekali sebenarnya. Ya itu bukanlah tanaman yang bisa hidup sebenarnya di tempat yang panas. Dia butuh iklim seperti di Timur Tengah sana ya, yang siang harinya panas, tetapi ketika dia mau berbunga itu dia perlu lapisan tipis salju gitu ya, lapisan tipis es supaya dia bisa berbunga ya. Ya itu yang rata-rata pohon zaitun di sana seperti itu gitu ya. Nah kalau dia kering terus, nggak ada es, ya mungkin hasilnya tidak baik gitu ya. Tapi memang perkembangan teknologi zaman sekarang ada sih, di Indonesia pun ditanam gitu ya, di negara tropis ditanam gitu buah zaitun ya. Nah tapi pada saat itu nggak bisa gitu ya, saat itu panennya gagal, buah zaitunnya jelek-jelek gitu Bapak Ibu Saudara. Selain dipakai bahan makanan, minyaknya dimanfaatkan untuk berbagai keperluan. Untuk lampu ya. Zaman dulu orang-orang tidak menambang bahan bakar dari minyak bumi, enggak ya. Belum ada saat itu, mereka ambil minyak dari buah zaitun gitu ya, untuk penerangan, untuk lampu. Kemudian untuk apa lagi? Sebagai minyak urapan Bapak Ibu Saudara ya. Rempah-rempah, kemudian minyak zaitun itu dicampur sedemikian rupa untuk mengurapi raja, untuk mengurapi orang-orang yang penting. Ketika orang ada yang sakit, ya mereka mengoleskan minyak itu ya ke orang-orang yang sakit. Kemudian untuk apa lagi? Untuk rempah-rempah begitu ya, untuk merempah-rempahi orang yang meninggal, untuk wewangian ya. Buah zaitun, minyak zaitun itu juga dipakai untuk wewangian, untuk ibadah di bait suci. Perlu minyak ini ya, perlu buah zaitun. Ini Bapak Ibu Saudara berarti buah zaitun itu atau pohon zaitun itu menghasilkan buah yang sangat berharga ya, karena dimanfaatkan secara luas oleh orang Yahudi, orang Israel pada saat itu. Kalau nggak ada hasilnya ya kehidupan mereka tidak bisa berjalan dengan baik. Mereka kekurangan bahan makanan. Mereka nggak ada penerangan, mereka beribadah juga nggak punya persediaan minyak ini. Jadi Bapak Ibu Saudara, kalau di dalam ayat 17 ini adalah satu gambaran yang betul-betul sulit yang dialami oleh orang Israel, yang dialami Nabi Habakuk hari itu. Tetapi bukan hanya perekonomian yang hancur gitu ya. Secara sosial, mereka itu juga sebenarnya ada di bawah penjajahan bangsa lain, bangsa Babel. Mereka itu sedang dalam pembuangan Bapak Ibu Saudara. Jadi ini suatu kondisi yang
betul-betul sulit gitu ya. Mereka sudah dibuang, mereka nggak bisa punya bahan makanan, mereka miskin sama sekali, mereka nggak punya apa-apa. Mereka jadi budak, mereka harus kerja rodi begitu ya. Bapak Ibu Saudara, ketika masa pandemi kemarin ya, mungkin kita ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan gitu ya. Ada banyak orang yang penghasilannya biasanya cukup, tiba-tiba karena pandemi jadi nggak cukup begitu. Bahkan nyawa terancam gitu ya. Kita mungkin merasakan ketakutan, kita mungkin merasakan was-was, kita mau keluar, aduh takut nanti tertular dan lain sebagainya gitu ya. Kalaupun kita oke, saya nggak apa-apa, tapi bagaimana dengan orang-orang di rumah? Nanti kalau saya tertular, saya bawa penyakit, ada orang-orang di rumah saya yang rentan. Bagaimana? Kita nggak bisa hidup dengan nyaman ya. Masa-masa pandemi kemarin. Saudara, musim apa di dalam kehidupan saudara? Musim apa yang saudara mengalami paling sulit? Mengalami gagal panen itu loh. Mengalami paceklik seperti yang dialami orang Israel pada masa itu. Musim di mana kita tuh merasa nggak mampu lagi bertahan. Kita nggak bisa lagi bertahan di tengah-tengah badai kehidupan. Atau malah kekeringan yang membuat jiwa kita itu merana. Kita mengharapkan sesuatu tapi kita nggak dapat. Mungkin saudara boleh pikirkan kembali masa-masa yang sulit seperti itu. Tapi saudara, saya mau lanjutkan ke ayat yang ke-18 gitu ya. Ada satu kata yang mengubah gitu ya, yang seolah itu menjungkir balikan atau mengubah kondisi. Apa itu? Ada kata namun gitu ya. Namun itu. Satu kata penghubung di dalam ayat 17. Kalau tadi ayat 17 itu sekarang ayat 18, tadi ayat 17 mengatakan sekalipun pohon ara bla 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 dan seterusnya. Sekalipun seakan gak ada harapan. Tapi apa yang Habakuk katakan? Namun aku akan bersorak-sorak di dalam Tuhan. Beria-ria di dalam Allah yang menyelamatkan aku. Bapak Ibu Saudara, apa sih? Apa sih yang membuat Habakuk itu bisa bersorak-sorak, bisa bersyukur sedemikian ini gitu ya? Apa yang membuat Habakuk itu bisa beria-ria di dalam Tuhan? Coba kita berandai-andai atau coba kita pikirkannya. Kira-kira apa yang membuat Habakuk seperti itu? Apakah dengan berpikir positif nih ya, positive thinking ya, dia bisa punya semangat, motivasi hidup? Tapi Bu Saudara, saya kira ayat 17 itu tidak menunjukkan satu positive thinking ya. Tetapi justru menyadari situasinya yang sulit gitu ya. Situasinya, kondisinya yang sedang gak baik-baik aja. Dia gak sedang, oh enggak kok saya baik-baik gitu ya. Walaupun orang lain mati, wah saya tetap oke. Enggak Bapak Ibu. Dia menyadari kondisinya, ini kondisi yang sulit. Gak punya apa-apa, kami miskin. Kami menderita. Lantas apa? Apa yang membuatnya bersyukur? Apa yang membuatnya bersorak-sorak, beria-ria? Atau mungkin begini ya, oh sebentar Tuhan, saya mau healing dulu ya. Wah kita ini seringkali mengatakan, wah kita perlu healing. Oh saya mau healing dulu, saya me time dulu lah ya. Capek ya dengan rutinitas, dengan kondisi kehidupan begini ya, saya mau healing dulu lah, saya pergi kulineran lah, jalan-jalan dulu lah ke pantai, ya kemana gitu ya, mau santai dulu gitu ya. Nonton lah, mungkin ada di antara kita yang suka nonton, ya itu jadi hiburan, jadi healingnya saudara gitu ya. Saya suka nonton juga gitu ya. Waktunya drakor seharian ya, cici saya itu dia bisa tuh habisin berepisode-episode dalam sehari gitu. Saudara, mana ada kita bisa lakukan seperti ini ya? Kalau di dalam situasi bangsa Israel pada masa itu ya, mana ada mereka bisa healing gitu ya. Mereka itu lagi dijajah kok gitu. Boro-boro mau jalan-jalan gitu ya, boro-boro mau menikmati hidup. Mereka hidupnya sulit sekali. Jadi saudara, yang kita butuhkan itu sebenarnya dalam hidup ini bukan healing itu loh gitu loh. Untuk kita bisa bersyukur itu kita nggak butuh sembuh dulu kok. Tapi saudara, saya bukan mau berkata
nggak usah ya, saudara nggak usah pergi piknik gitu ya, enggak gitu ya, bukan ya. Saudara nggak boleh have fun, nggak boleh santai, bukan itu ya. Tapi apa sih yang sesungguhnya kita perlukan, kita butuhkan? Bapak Ibu Saudara, saya mau mengajak kita membuka pasal yang kedua gitu ya. Pasal kedua ayat yang keempat. Pasal yang kedua ayat keempat saya mau bacakan bagi kita. Sesungguhnya orang yang membusungkan dada itu tidak lurus hatinya, tetapi orang yang benar itu akan hidup oleh percayanya. Orang benar itu akan hidup oleh imannya, Bapak Ibu Saudara. Saudara, ini bukan tentang kekuatan kita. Bukan tentang kemampuan kita, seberapa kita bisa bertahan di tengah situasi yang sulit. Tapi tentang bagaimana kita percaya, bagaimana kita beriman. Saudara, mari kita lanjutkan ayat yang terakhir. Maka biarlah ayat yang terakhir inilah yang menjadi pengakuan dan sandaran kita. Ayat yang ke-19. Allah Tuhanku itu kekuatanku. Ia membuat kakiku seperti kaki rusa. Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Apa yang kita bisa lihat dari ayat ini, Bapak Ibu Saudara? Katakan ada, ia membuat kakiku seperti kaki rusa gitu ya. Memang ada jenis rusa, Bapak Ibu Saudara, yang dia itu bisa memanjat gitu ya. Bisa memanjat bukit batu. Ya, jadi dia bisa naik memang gitu ya. Bahkan mungkin kalau ada rumah-rumah penduduk, rusa atau kijang itu bisa naik ke atas gentengnya gitu ya. Kenapa? Kenapa kok dia bisa memanjat gitu ya? Karena dia punya kaki yang kuat ya. Kaki yang kuat yang membuat dia itu nggak terpeleset ketika dia naik ke atas bukit batu mungkin yang terjal, yang licin, dia nggak terpeleset. Kenapa? Karena desain kakinya, Bapak Ibu Saudara. Kakinya memang kuat, dia berkuku belah gitu ya, dan itu memang cocok, bisa menopang dia untuk dia bisa panjat gitu ya. Nah, tetapi menariknya Bapak Ibu Saudara, dalam ayat 19 ini yang disebutkan itu rusa di situ, itu bukan rusa jantan, tetapi rusa betina. Apa yang mau dikatakan dari ayat ini? Ia membuat kakiku seperti, kalau saya mau terjemahkan bebas, seperti kaki rusa betina. Ini mau mengatakan bukan kekuatan rusa itu kok, tetapi kepada desain kakinya yang spesial itu loh. Desain kakinya yang khusus itu loh. Dengan kata lain ini mau mengatakan siapa sih yang mendesain demikian? Allah. Dialah yang membuat si Habakuk itu berjejak di bukit-bukit atau di tempat yang tinggi ya. Terjemahan lainnya itu bukit itu tempat yang tinggi. Bapak Ibu Saudara, bicara tentang bukit atau pegunungan, ini sekali lagi bukan Habakuk itu mengatakan, wah saya mau piknik nih ya, ke bukit, ke pegunungan, menikmati alam, bukan gitu ya, bisa hiking, enggak gitu ya. Tetapi naik ke bukit itu pada masa itu adalah satu gambaran yang memerlukan usaha keras. Tantangan yang berat karena terjal, karena medannya bahaya. Ketika orang Israel itu baca, dia tahu naik ke bukit itu kalau situasi apa sih? Kalau lagi dikejar-kejar musuh itu loh. Mereka menghadapi musuh, mereka nggak bisa menghadapi, mereka itu naik ke bukit gitu ya. Untuk apa? Untuk menyelamatkan diri. Kenapa? Karena kereta begitu ya, kereta kuda yang kereta kuda itu dianggap sesuatu yang kalau zaman dulu tuh mungkin zaman sekarang tuh tank gitu ya, sesuatu yang powerful gitu ya, yang bisa menghancurkan musuh begitu. Nah, kereta itu atau orang-orang itu akan melambat kan. Kereta nggak bisa naik ke atas bukit gitu ya. Makanya bukit itu tempat untuk mereka lari, untuk mereka menyelamatkan diri dari kejaran, Bapak Ibu Saudara. Jadi orang Israel tahu mereka ketika dikejar-kejar itu mereka naik ke bukit. Nggak bisa lagi menghindar. Jadi apa yang mau dikatakan di sini, Bapak Ibu Saudara? Ia membiarkan aku berjejak di bukit-bukitku. Itu berarti Allah memimpin aku ke tempat yang tinggi. Ia membuat aku ada di sana. Meskipun aku nggak mau pergi. Jadi situasinya mungkin seperti saya itu sedang dikejar-kejar. Tetapi Allah itu yang memampukan saya bisa naik. Allah itu yang memampukan saya bisa ada di tempat yang tinggi. Walaupun itu mungkin bukan tempat yang saya mau. Jadi tempat yang tinggi itu bukan gambaran wah kesuksesan, bukan. Ini adalah gambaran tantangan yang luar biasa. Gambaran kesulitan, bahkan gambaran sesuatu yang saya nggak mau.
Saudara, siapa sih yang di dalam kehidupan ini mau dikejar-kejar atau dihimpit masalah? Pasti kita nggak mau ya, pasti kita berusaha bagaimana saya lepas dari himpitan, bagaimana saya lepas dari masalah. Tapi Bapak Ibu Saudara, Dia tahu. Allah itu yang membuat kita berjalan melalui semuanya itu. Yang tanpa Dia kita itu nggak bisa, kita itu nggak mungkin. Jadi saudara, apa alasan kita bersyukur di dalam musim apapun, di dalam situasi kondisi apapun? Seharusnya karena iman kita kepada Allah. Kepada Allah yang adalah sumber kekuatan kita. Kepada Allah yang mendesain kita untuk kita sanggup, untuk kita mampu. Mampu bersama-sama dengan Dia. Meskipun hasil pohon zaitun mengecewakan. Bapak Ibu Saudara, untuk menghasilkan minyak gitu ya, buah zaitun itu dihancurkan dengan batu gitu ya, seperti digiling gitu ya, berputar gitu ya, dan dari situ keluar minyak gitu ya. Ada aliran minyak yang menyembur dari bawah batu yang digiling itu, untuk giling itu. Minyaknya turun ke dalam bak ya, ada semacam bak gitu ya, digali di tanah, kemudian minyak itu mengalir ke situ gitu ya. Nah, ada satu tempat di kaki Bukit Zaitun, namanya Bukit Zaitun ya, ada tempat pemerasan minyak ya pada saat itu, pada masa orang Israel itu ya. Ada tempat pemerasan minyak di kaki Bukit Zaitun. Begitu suburnya minyak itu mengalir dari sana gitu ya. Begitu indah kebun zaitun di sekitar situ, sehingga tempat itu namanya Getsemani. Artinya God Shamanim dalam bahasa Ibrani, yang artinya tempat pemerasan minyak, tempat pengepresan minyak gitu ya. Getsemani ya, di kaki Bukit Zaitun. Di Getsemani itulah Yesus bergumul agar cawan itu berlalu. Tapi Dia tahu gak ada cara lain selain Dia itu minum, saudara. Saudara, Dia Allah yang turut merasakan pergumulan kita. Dia bukan Allah yang jauh. Bahkan Dia sendiri tahu bagaimana rasanya. Tahu bagaimana ditinggalkan. Tahu bagaimana penderitaan kita. Saudara, Dia Allah yang turut merasakan pergumulan dan penderitaan kita. Dia Allah yang bersama kita di dalam badai atau bahkan di dalam kemarau kehidupan kita. Kita bersyukur karena kita ini sudah menjadi milik-Nya dan Dia menjadi milik kita selamanya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur sekali lagi untuk anak-Mu Yesus Kristus yang telah mati berkorban bagi kami. Kami bersyukur karena hari ini kami adalah umat kepunyaan Tuhan. Kami ada di dalam tangan Tuhan yang penuh kasih. Tuhan, ajar kami di dalam kehidupan kami, di setiap musim apapun yang kami lalui, kami terus memandang kepada Yesus. Kami memandang kepada sumber kekuatan kami yang berasal daripada Allah itu. Sehingga apapun yang kami alami, bukan kondisi yang menentukan bagaimana kehidupan kami, bukan hal-hal di sekitar kami yang memengaruhi bagaimana kondisi hati kami, tapi karena kami memiliki iman di dalam Tuhan Yesus, kami tetap kuat, kami tetap teguh di dalam Engkau. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu. Terima kasih sekali lagi Engkau memberikan kepada kami terus iman di tengah-tengah kondisi kehidupan kami masing-masing. Tuhan yang paling mengerti pergumulan kami yang kami hadapi. Kami mohon Tuhan menambah-nambahkan iman. Kami memohon Tuhan terus menyertai kami. Terima kasih Tuhan. Kami naikkan syukur kami memuji Engkau di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Amin.
Terima kasih kepada Contoh Randy yang sudah menyampaikan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Jemaat sekalian, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur bagi Tuhan. Kiranya setiap kita dapat memberi dengan penuh sukacita. Mari sebelum kita menjalankan persembahan, kita mau sama-sama katakan betapa baiknya Engkau Tuhan. Bersama dengan sukacita kita nyanyikan pujian berikut. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Sekali lagi, betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Jemaat, saya undang untuk kita bersama bangkit berdiri, kita nyanyikan pujian ini. Betapa baiknya Engkau Tuhan, kasih-Mu tiada berkesudahan. Betapa mulia kasih-Mu Yesus, jiwaku diselamatkan. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Hosana, ku memuji Tuhan. Hosana, ku tinggikan Yesus. Hosana, Hosana, Hosana. Mohon Tuhan memberkati. Mohon Tuhan memberkati persembahan kami ini, agar dapat digunakan untuk kemuliaan Tuhan. Jemaat tetap bangkit berdiri karena sebentar kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini. Bersama kita akan berdoksologi, dilanjutkan doa berkat oleh Boksu Anton, lalu diaminkan 3 kali. Doksologi. Kepada Allah beri puji, serta kepada Al-Masih, Roh Kudus muliakan, berkuasa dan berkasihan. Jemaat sekalian, pulanglah dan terimalah berkat Tuhan. Kiranya kasih karunia daripada Allah Bapa, persekutuan di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, penghiburan dari Allah Roh Kudus, senantiasa memberkati saudara-saudara sekalian, mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kedua kalinya. Amin. Silakan duduk, doa teduh. Baik, selamat pagi Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian.
Senang sekali bisa berjumpa dengan saudara dalam kebaktian pada pagi hari ini. Dan kami ingin menyambut untuk saudara, mungkin ada yang baru pertama kali hadir. Kami senang sekali melihat kehadiran saudara, dan saya juga lihat di sini ada Ibu Betty ya, yang juga hadir. Kehadiran Ibu sangat menjawab kerinduan ya jemaat GMI Genesaret ya. Dan kami selalu menantikan kehadiran Ibu dan senang sekali untuk hadir hari ini. Dan juga saya ada lihat ada Daniel ya, Daniel Siahaan ya, yang juga hadir hari ini. Beliau adalah mahasiswa dari STT Wesley ya. Baru pertama kali hadir dan akan mengikuti kelas katekisasi GMI Genesaret ya. Dan Daniel juga akan beribadah di tempat kita. Baik, saya lanjut lagi untuk pengumuman berikutnya. Pengadaan ruangan ibadah, pastori dan kantor, kami terus memohon dukungan doa dan juga support dari saudara sekalian. Dan jika saudara ada yang support dan juga berkomitmen untuk janji iman, silakan menghubungi saudari Meliana. Dan pengadaan ruangan ibadah, pastori dan kantor, puji Tuhan sudah terkumpul 45 jutaan, dan kita akan yakin ke depan akan selalu Tuhan cukupkan untuk pengadaan dan juga pembelian ruko kalau Tuhan kehendaki yang ada di depan gereja kita. Dana yang masuk tanggal 18 sampai 25 Agustus 2023, saudara bisa lihat di layar. Dan Tuhan memberkati semua apa yang sudah saudara berikan untuk Tuhan. Perjamuan kasih mingguan, kami terus memberikan kesempatan kepada Bapak Ibu saudara sekalian yang ingin berpartisipasi dalam hal perjamuan kasih. Silakan bisa menghubungi majelis logistik kita ya, saudara Dani ya. Ya, itu kalau tidak ada dia nggak ada gereja ya. Oke, jadi saudara bisa hubungi saudara Dani, dan mungkin catatannya juga terus saya ingatkan bahwa tidak mesti yang berat-berat ya, karena di sini tidak ada keterpaksaan dan happy ya, supaya bisa jemaat kalau pulang gereja tidak langsung pulang ke mall, tetapi kita kumpul dulu ngobrol-ngobrol happy ya, saling kenal satu sama yang lain. Dan perjamuan kasih mingguan ya, mungkin yang tersedia tanggal 17 September, 24 dan tanggal 1 Oktober ya, bisa dipilih dan segera hubungi saudara Dani. Nah, HUT Gereja GMI Genesaret yang ke-25 ya, ulang tahun Perak ya, umur 25. Biasanya kan orang nikah kan umur 25 ya, kebanyakan kan yang muda-muda umur 25 itu udah nikah gitu ya. Nah, ini spesial nih yang ke-25 Minggu 8 Oktober, saudara bisa catat tanggalnya. Ya, saudara catat tanggalnya, jam 10 pagi sampai selesai di Empurau Restoran ya, lagi direnovasi. Ya, silakan saudara juga doakan ya supaya HUT ini juga memberikan satu momen tersendiri buat GMI Genesaret. Dan dana yang dibutuhkan sekitar 25 juta. Saudara juga bisa memberikan dukungan ya, dan juga bisa menghubungi saudara Meliana ya, atau juga transfer ke rekening BCA dan seterusnya, atau PK, keterangan PK HUT yang ada di belakang. Nah, untuk Kids Corner, sosialisasi Kids Corner, kami mengingatkan kembali bahwa anak-anak yang berumur di bawah umur 12 tahun ada tempat di ruang sekolah minggu, dan di situ ada guru-guru yang selalu siap untuk menjaga anak-anak saudara ya. Jadi kalau saudara ada rekan sahabat yang mau bergereja tetapi anaknya masih kecil, nanti gimana ya mengganggu kebaktian, jangan khawatir, sudah ada tempat ya. Dan kalau misalkan anak saudara yang makanannya kan tidak bisa sembarangan ya, takutnya yang disediakan di sini mungkin tidak cocok dengan tenggorokan ya kan. Nah, saudara juga bisa bawa makanan khusus untuk anak saudara ya. Kalau mau bawa buat saya juga terima kasih. Oke, minggu depan kebaktian mulai September kita akan bicara tentang konsep berkat
Jadi minggu depan ibadah akan disampaikan oleh Pendeta Chin Kisen dengan tema ada masalah, ada berkat. Dan petugas ibadah tanggal 3 September bisa dilihat, teman-teman yang bertugas bisa mempersiapkan dengan baik. Dan satu lagi untuk seminar pembinaan kita hari ini tentang kemerdekaan sejati, kubur mental terjajah, jam 7 malam ya. Dan nanti link akan dibagikan oleh biasanya sama Willy Natalia ya, atau juga saudara Dani. Saya berharap ya saudara bisa ikut, karena ini pembinaan ini cuman sebulan sekali dan biasanya ada interaksi ya. Sangat disayangkan sekali kalau momen-momen yang bagus seperti ini ya tidak diikuti, karena itu cuman sebulan sekali ya. Hampir gereja-gereja yang yang kecil itu hampir untuk rutin pembinaan itu agak jarang. Ya, bersyukur ya GMI Genasaret itu konsisten komitmen sampai hari ini kita buat pembinaan sebulan sekali. Ya, jadi saudara bisa ambil waktu, saudara juga bisa bertumbuh bersama-sama di internal kita. Apakah ada warta tambahan? Tidak ada. Kalau tidak ada, kita akan doa ya. Bapa di surga, mengucap syukur untuk hari ini.